saya terus terang bisa masuk di Partai Gerindra waktu itu karena saya sesungguhnya kecebur di Desa Trimulyo ya. Ya waktu itu saya diminta untuk masuk untuk membantu Trimulyo dengan ada beberapa perlu sumbangan pemikiran. Saya masuk di sana ya tahun 2008 ya, bukan 2010, 2008 lah, 2008 waktu itu. Karena ada salah satu tokoh Trimulyo ya yang saya sebut saja ini Pak Barat nih, terima kasih Pak Barat, kemudian yang bisa masukkan saya ke Partai Gerindra dan kemudian saya mendapatkan beberapa kesempatan untuk belajar dan menjadi Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sleman. Nah, dari sebelum di Partai Gerindra sebenarnya saya sudah peduli di Trimulyo ya. Saya sudah ikut bagaimana membangun Trimulyo. Tentu dengan apa yang saya dapat dari luar sehingga saya bisa berperan untuk bisa berkiprah di Desa Trimulyo. Nah, waktu itu saya sangat mengerti sekali bagaimana membangun Trimulyo secara ekonomian. Namun ya saya hanya bisa memberikan saran dan beberapa pertimbangan kepada beberapa unit-unit kegiatan yang ada di Trimulyo. Ya tentu saja tidak bisa optimal ya, karena sifatnya hanya saran, karena memang tidak punya jalur kekuasaan. Ya kemudian saya lagi kepedulian saya kemudian diajak untuk berkiprah lagi menjadi beberapa kepanitiaan. Salah satunya waktu itu pengisian BPD ya, pengisian BPD itu waktu itu muncul kemudian terbentuk BPD, saya mulai giat lagi, kemudian diminta lagi adanya pemilihan lurah ya waktu itu, berarti berapa 6 tahun yang lalu ya, 6 tahun yang lalu saya menjadi panitia pemilihan lurah dan waktu itu saya mencoba terobosan yaitu membuat fakta integritas yang isinya bahwasanya seorang calon lurah ya keprihatinan saya waktu itu ya adanya dari pemilihan bupati, pemilihan gubernur, kemudian pemilihan caleg yang menggunakan money politik ini sungguh menggelisahkan bagi saya, yang itu tidak diperbolehkan baik secara budaya maupun agama, tapi karena lama-kelamaan dipakai seperti pembenaran sehingga semuanya pakai ya ini kan akhirnya membeli kekuasaan. Kalau sudah membeli kekuasaan itu kan berarti sudah nggak mungkin akan memperjuangkan rakyat. Maka waktu itu saya mencoba mengambil inisiatif yaitu membuat fakta integritas. Yang mana fakta integritas itu salah satu isinya bahwasanya bila terbukti sarah dan meyakinkan melakukan money politik, maka secara hukum yang berlaku saat itu tentu dia harus mengundurkan diri. Karena hukum positifnya bahwasanya ketika dia ketahuan tanpa ada fakta integritas, ketika hukumannya di bawah 5 tahun, maka di situ dia masih bisa menjabat. Lah ini kan memprihatinkan ya. Untuk itu kalau ada fakta integritas, maka sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun sampai ada keputusan ingkrah, maka dia harus mundur berdasarkan fakta integritas itu. Nah, itulah yang waktu itu memang mendapat beberapa tantangan, tapi alhamdulillah dari teman-teman panitia yang 11 orang akhirnya menyetujui dan alhamdulillah waktu itu berjalan baik. Tentu saja waktu itu juga masih agak beberapa ada yang bocor tapi sudah relatif lebih baik. Nah, dari situlah kemudian saya menjadi senang, artinya nilai demokrasi menjadi bertambah. Nah, dari hal-hal tersebut saya juga melihat beberapa pertanian yang saya belajar di sana, peternakan, perikanan belum digarap dengan optimal. Di samping itu juga kegiatan kebudayaan ya yang sudah ada dana seperti ini juga belum tergarap maupun terakses secara optimal ya, sehingga anggaran-anggaran dana ini belum bisa optimal berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, khususnya malah ini generasi muda, karena generasi muda adalah harapan Trimulyo membangun ke depan ya. Untuk itu perlu ada penanganan dan keseriusan ya. Tidak hanya membentuk organisasi, namun juga harus membentuk sumber daya manusia dalam kebudayaan menjadi hebat, sehingga hasilnya nantinya akan berpengaruh terhadap anak-anak kita yang ke depan tentu akan mempunyai jiwa yang kuat membangun ya, sabar, kemudian ulet dan selalu berpikiran maju. Kemudian juga yang lainnya saya melihat juga kegiatan Karang Taruna, yang kegiatan adik-adik ini saya melihatnya di mata saya ya masih kurang, masih kurang. Hanya apa? Saya masih melihat seperti masih ada sekat antara Karang Taruna di tingkat desa maupun di tingkat unit. Sepertinya masih berjalan sendiri-sendiri. Andaikan ke depan kalau saya terpilih,
Saya ingin sekali bahwasanya Karang Taruna tingkat desa ini akan mempunyai kegiatan yang akan diaplikasikan di tingkat unit. Jadi sifat desa ini adalah mengkolek, kemudian membuat kegiatan yang akan diikuti oleh semua Karang Taruna tingkat pedukuhan. Ya, dengan demikian akan terjadi gerakan dari atas ke bawah, sehingga jelas tidak seperti sendiri-sendiri, sehingga nanti ada kesibukan yang luar biasa, termasuk di dalam kegiatan budaya. Itu yang membuat saya kemudian ketika peran saya akan menjadi lebih kuat ketika saya nanti adalah menjadi pemimpin yang ada di Trimulyo. Karena pemimpin ini mempunyai kekuasaan melalui undang-undang dan juga kuasa anggaran yang sanggup untuk menggelontorkan. Sehingga menjadi lurah adalah akan mampu memanage, menggerakkan seluruh kegiatan nafas, baik itu budaya maupun ekonomi maupun kegiatan yang lain di desa. Sehingga menjadi lurah adalah menjadi sangat potensial untuk lebih bisa beraplikasi di dalam rangka untuk membangun desa Trimulyo. Motivasi saya sebagai calon lurah Kelurahan Trimulyo, saya punya semangat dan harapan dari banyak dukungan masyarakat. Saya sebagai salah satu calon lurah termuda yang memiliki semangat baru di wilayah Kelurahan Trimulyo, dan tentunya mari bersama-sama dengan saya untuk menjadikan Trimulyo bisa berdaya saing dengan kelurahan yang lain, sehingga Trimulyo memiliki ritme yang lebih maju dibanding sebelum-sebelumnya. Motivasi saya sebenarnya ini, saya juga itu termasuk di pertanian tadi, saya itu prihatin melihat tetangga-tetangga petani masyarakat Trimulyo ini untuk mencari pupuk itu sangat susah sekali. Padahal daerah kita itu adalah jalur hijau, daerah pertanian yang tidak bisa dikeringkan sawah-sawah. Itu kok nyari pupuk kok malah ke kelurahan lain atau ke kecamatan lain. Jadi dari itu saya melihat kok kasihan sekali kita petani, kita daerah petani kok nyari pupuk susah sekali. Apakah nggak bisa di Kelurahan Trimulyo itu mengadakan pupuk sendiri untuk membantu masyarakat petani itu agar mudah, dan kalau mudah itu bisa menaikkan hasil produksi petani bisa meningkat, dan juga akan membantu untuk produksi pertanian itu nanti untuk pemasarannya dan untuk produksinya akan kita tingkatkan. Kita akan kerjasama dengan Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian di Kabupaten Sleman, kita untuk mengadakan biar petani itu tidak tradisional jadi petani modern dan mengangkat derajat petani itu sendiri. Motivasi bersifat pribadi ya Mas. Jadi motivasi kenapa saya bilang pribadi itu adalah karena motivasi lahir dari diri saya sendiri selaku seorang pribadi, termasuk yang tadi saya sebutkan untuk motivasi membangun Trimulyo. Nah, motivasi pribadi adalah untuk mengabdi. Kenapa saya bilang mengabdi? Karena pengabdian itu akan menjadi dasar utama seorang dalam bekerja. Passion kalau dalam artian bahasa sekarang ya, zaman now ya. Nah, motivasi pribadi saya adalah mengabdikan seluruh ilmu yang saya miliki selama saya sekolah, saya kuliah, lalu saya bekerja dengan pengalaman yang ada, keterampilan yang ada, termasuk pengalaman dunia swasta, dunia pemasaran, dunia pemetaan wilayah di mana saya tergabung dengan lembaga kerjasama Fakultas Teknik UGM, dan juga pengalaman saya di lembaga-lembaga yang sekarang saya geluti, termasuk saya memiliki usaha sendiri. Nah, di situ akan saya jadikan motivasi pribadi di mana saya punya keahlian, punya ilmu, punya keterampilan. Disitulah saatnya, saat ini saya mulai untuk mendharma baktikan ilmu saya untuk mengikuti perkembangan zaman bersama dengan seluruh rekan-rekan di Karang Taruna dan pemerintahan kelurahan bersama masyarakat untuk bareng-bareng memajukan Trimulyo bersama saya. Jadi motivasi saya, jadi kami sudah 8 tahun kurang 2 bulan ada di kelurahan selaku
dulu kabak pemerintahan, sekarang yang terakhir namanya Jogoboyo. Di situ kami memahami dan mengerti ada permasalahan, ada keunggulan yang memang harus dikelola lebih serius, intensif, sehingga harapan ke depan ada kemajuan. Yang kedua, permasalahan yang ada ini juga perlu kita sikapi, misalnya jumlah yang miskin masih banyak, terus penataan ruang khususnya penggunaan tanah desa ini masih sampai hari ini semrawut, sehingga ke depan perlu kita tata bisa menghasilkan PAD dan sekaligus mengembangkan ekonomi kerakyatan. Terus wilayah Trimulyo ini bisa kita lihat bersama, kita punya dikelilingi sungai itu ada 4, Sungai Nyo, Sungai Bedok, Sungai Klegong, dan nanti itu bergabung dan Sungai Sempor. Di situ punya keunggulan kenapa kita masih bingung untuk irigasi di sawah-sawah Blunggo. Ini ke depan perlu kita lola, kita gunakan juga untuk pengembangan wisata. Saya kira itu. Yang ketiga, motivasi kami juga ada dukungan sosial dari warga, saudara, masyarakat untuk saya bisa berkompetisi menjadi lurah tahun 2021-2027. Demikian. Baik, menanggapi permasalahan yang ada di Trimulyo, tentunya saya juga mengumpulkan berbagai macam data, masukan dari masyarakat. Yang pertama, tentunya saya akan meningkatkan kualitas pelayanan umum publik di Trimulyo. Berikutnya, kami juga banyak masalah yang lain, tentunya adalah sinkronisasi pamong dalam bekerja, sehingga supaya sinergitas dari antar pamong ini bisa bekerja dengan baik, sehingga program kerja saya, visi misi saya bisa tercover untuk memajukan Trimulyo lebih maju lagi. Banyak laporan masyarakat yang tentunya kedekatan pamong dan lurah belum begitu dirasakan pemerataan dalam hal bersosialisasi. Saya sebagai calon termuda, saya sudah berkeliling, saya akan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga saya akan menangkap aspirasi dengan saya lebih giat dalam kegiatan bermasyarakat, gotong royong dengan kegiatan masyarakat juga dan yang lain, ataupun kegiatan masyarakat yang sedang terkena musibah, yaitu dengan mendatangi tentunya takziah, dan juga saya akan mempelopori setiap kegiatan masyarakat yang berupa kegiatan bersifat sosial. Saya akan ikut hadir, sehingga masyarakat akan lebih dekat dengan lurah, sehingga apa yang menjadi sebuah harapan masyarakat lurah dekat dengan masyarakat akan saya wujudkan. Berikutnya, masalah yang berikutnya tentunya persoalannya adalah bagaimana sebagai lurah ini bisa menangkap peluang-peluang dari legislatif maupun eksekutif di atasnya. Tentunya kita punya kesempatan untuk menjemput peluang-peluang program-program yang memang harus kita jemput, bersinergi untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah maupun pihak legislatif yang lebih atas, ataupun di legislatif DPRD, untuk menangkap peluang-peluang program-program yang bisa kita ambil. Selama ini Trimulyo belum begitu maksimal dalam menjemput peluang-peluang tersebut untuk mewujudkan harapan program dari visi misi dari seorang lurah. Untuk itu harapan saya akan menjemput peluang tersebut, sehingga apa yang menjadi sebuah harapan masyarakat bisa terwujud. Yang signifikan sebenarnya yaitu ya tadi yang sekali kita itu selama ini berjalannya cuman flat aja, nggak ada peningkatan, nggak ada apa.
kita termotivasi untuk mengangkat masyarakat Trimulyo agar lebih maju, karena saya lihat selama ini begitu-begitu saja perkembangan Trimulyo itu dari dulu sampai sekarang nggak ada seperti ini. Dulu olahraga, saya lihat di olahraga di Trimulyo juga seperti itu aja, nggak pernah ada peningkatan, apalagi ngadakan turnamen atau nggak ada apa. Terus selama vakum selama ini aja 17-an aja nggak pernah ada mengadakan turnamen antar kampung, antar itu juga nggak pernah. Yaitu nanti insya Allah akan kita giatkan untuk sebagai kegiatan Karang Taruna, biar aktivitas Karang Taruna itu terlihat, dan juga untuk masyarakat mungkin juga di IT-nya kelurahan sendiri juga masih seperti itu, juga akan kita tingkatkan. Terus untuk kedisiplinan itu juga akan kita tingkatkan. Saya lihat selama berkecimpung di kelurahan, saya lihat kedisiplinan, terutama kedisiplinan kedatangan dari pegawai atau staf-staf kelurahan itu sangat minim sekali untuk disiplin di kelurahan. Kalau persoalan, kita bisa menganggap bahwa persoalan itu pasti ada, walaupun dunia itu dianggap tidak ada masalah, tapi persoalan pasti ada. Tapi bukan berarti sebelumnya itu bermasalah atau gimana, sebelumnya tidak ada persoalan atau gimana, bukan seperti itu. Tapi zaman yang membuat itu ada persoalan. Pada saat kita tidak bisa mengikuti perkembangan, lalu dunia berubah, budaya berubah, lingkungan berubah, sumber daya manusia juga berubah, dan yang kita geluti mau bisnis, mau usaha, mau itu tata kelola, dan juga instansi pemerintahan di atas, ya, mulai dari kementerian hingga dengan kabupaten juga ikut berubah. Nah, di situ juga kita harus mengikuti perkembangan itu. Jadi apa yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Kalau kita berada pada titik yang sama, berarti kita tidak akan bergerak walaupun dalam kondisi baik-baik saja. Sehat belum tentu maju, tapi maju belum tentu sehat. Makanya harus maju dan sehat. Kemarin sudah sehat, maka mulai saat ini mari kita bikin lebih sehat dan lebih maju dibandingkan yang sebelumnya. Yang sudah maju makin maju lagi, supaya dengan konsep yang kita miliki bareng-bareng ini, tata kelola yang cerdas, berbasis budaya juga, itu akan menjadi kenyataan. Cerdas dalam artian untuk tepat guna dan tepat sasaran. Jadi bisa kita lihat dan kita mungkin mengalami. Jadi kalau kita kantor itu mulai jam kerjanya adalah mulai jam 8. Ini sampai hari ini kalau kita ke kantor kelurahan ini tidak bisa jam 8 itu sudah buka, ada yang melayani. Itu salah satunya. Tata kelola pemerintahan ini masih perlu kita kembangkan dengan penuh kedisiplinan, penuh pelayanan yang prima. Yang kedua, sampai hari ini kita lihat Plunggo, tanah desa yang banyak ini belum bisa memberikan satu tambahan nilai yang positif untuk ekonomi. Banyak tanah-tanah desa yang ada di pinggir jalan yang tidak produktif, ini bisa kita kembangkan menjadi tempat usaha dengan cara yang diizinkan, diatur oleh pemerintah, dalam arti gubernur dan juga kabupaten. Misalnya di daerah Kepitu itu kan ada tanah desa di kanan dan kiri jalan. Ini kami mengamati bahwa itu kalau ditanami pun tidak bisa menghasilkan padi atau jagung yang tinggi karena tidak layak untuk ditanami. Kalau kita tanami bangunan untuk ruko, insya Allah nanti bisa menyambung di daerah Pendowoharjo yang saat ini sudah bisa kita lihat pertumbuhan ekonominya, khususnya pelayanan jasa ini berkembang. Yang lain di situ juga di timur Kepanjen itu kurang lebih ya sekitar 100 meter nanti ada balai budaya tingkat kabupaten. Sehingga kalau di sana ada satu keramaian, kita dorong nanti misalnya di situ di tanah desa Trimulyo ini ada usaha, ini bisa mendukung ekonomi. Yang ketiga, kita punya kegiatan budaya yang dulu saya mungkin juga pernah
jadi anak kecil ya, jadi tahu budaya kita semakin hari ini sudah terkikis dengan budaya asing, sehingga peran provinsi dalam hal ini dengan dana keistimewaan salah satunya adalah untuk kebudayaan, perlu kita raih dengan satu program yang jelas. Misalnya dengan rintisan budaya, dengan kita membangun balai-balai budaya atau balai dusun atau balai pedukuhan, ini bisa kita gunakan untuk melakukan pembinaan generasi muda. Salah satu contoh, kalau zaman dulu saya kecil itu pakai oncor, itu kita jam-jam maghrib itu ngaji, itu kan termasuk budaya. Ini bisa kita kembangkan. Terus masuk waktu kita panen, itu ada budaya wiwit. Di situ adalah inti dari nilai wiwit, itu adalah syukur atas nilai panen yang kita terima. Saat ini mungkin sudah jarang, mungkin yang tidak senang itu dikatakan begini begitu ya. Ini bisa kita kembangkan. Termasuk juga budaya kita, bagaimana mengenal jati diri, itu termasuk kita budaya. Wong Jawa ki kudu ngerti Jawanya. Ini ke depan juga bisa kita kembangkan. Selain kita sudah disediakan dengan dana keistimewaan, tetapi harus kita dukung dengan program yang dimulai dari RPJM. Visi misi saya itu adalah tentu saja itu harus menjawab permasalahan-permasalahan ya. Dari visi saya yang pertama tentang ekonomi ya, tentang kemandirian, ini kan juga menjadi persoalan menurut saya ya. Ya sudah baik, sudah berjalan. Cuman tentu saja belum optimal. Karena kita perlu optimal. Setelah optimal apa? Perlu kreativitas ya, keberanian untuk berkreativitas. Jadi mencari peluang-peluang yang lain. Kita aja belum optimal. Maka menurut saya itu saya jadikan dasar visi misi saya yang saya anggap problem ya. Kenapa saya anggap problem? Karena saya melihat kita itu yang punya wilayah di ketinggian di antara 2.900 sampai 100 di Gamping, kita itu kan ada di tengah-tengah ya. Ada di tengah-tengah jaraknya, cuman ketinggian kita itu ada di bagian bawah, sehingga yaitu akan menerima air dari atas, menerima dan kebetulan kita ada di jalur hijau, tentu saja sangat mungkin kita untuk bisnis di bidang pertanian, yang selama ini jalur hijau itu untuk beberapa orang atau banyak orang mengatakan bahwa dengan adanya kita jalur hijau itu malah nggak bisa bangun. Menurut saya tidak tepat. Saya berpikir sebaliknya. Dengan pertanian ini kita bisa bangun ya. Kalau orang berpikirnya bahwasanya dengan jalur hijau ini nggak bisa bangun karena mereka berpikiran bangun itu adalah gawe pabrik ya, gawe usaha investor dari luar. Ini uangnya banyak masuk, tapi sektornya tidak banyak dan yang menikmati tidak banyak. Tapi kita berbicara tentang pertanian, hampir 80% penduduk Trimulyo ini adalah pertanian. Sehingga kita kalau berinvestasi mendatangkan investor atau kita bareng-bareng berinvestasi di Trimulyo, itu akan banyak dampaknya. Maka kenapa? Karena pertanian kita belum optimal. Belum optimal dari apa? Dari sisi produksi ya. Dari sisi pasca produksi, dari sisi marketing ini masih jauh. Sehingga menurut saya problem. Maka saya masukkan ke dalam visi misi yang pertama adalah mandiri pangan. Ya, mandiri pangan ya dilanjutkan dengan tadi itu mandiri berpikir yang akan membentuk nanti entrepreneur atau pengusaha-pengusaha. Kenapa kok bisa? Ya karena sudah mandiri. Bertaninya wis iso dhewe, cara packagingnya iso bareng-bareng, ngebalik bareng. Ini kan sudah ciri-ciri seorang yang mandiri pengusaha. Sehingga di situ menurut saya untuk yang problemnya yang pertama di situ masalah pangan dan pikiran. Yang kedua adalah tentang kecerdasan. Ini juga problem menurut saya karena kita masih melakukan kegiatan keekonomian atau kegiatan yang sifatnya di Trimulyo ini masih melakukan banyak yang manual ya. Dalam tanda kutip masih tradisional. Baru sedikit sekali yang menggunakan teknologi atau kecerdasannya ini ya. Sehingga perlu ini dikuatkan kembali semua kegiatan ya, berbagai sektor di Trimulyo ini harus menggunakan teknologi. Apalagi pelayanan ya. Kalau bisa pelayanan besok itu ya kita tidak perlu datang ke desa, kita sudah punya website ya, di rumah besok saya mau cari surat apa, tinggal masukin di sana. Nanti ada bidang sendiri yang sangat belum ada. Jadi kan nanti saya jadi lurah insya Allah akan saya buka salah satu bidang tersendiri yaitu tentang IT di sana. Karena IT ini menjadi otak dari segala kegiatannya yang saat ini belum ada. Ya, sehingga saya perlukan ini menjadi problem sehingga harus saya selesaikan di situ. Kemudian bermartabat ya sudah ada, kita sudah mempunyai budaya sih belum begitu
belum begitu digarap dengan sebaik-baiknya, sehingga menurut saya ini masih problem dan harus kita manage lebih baik lagi. Kalau beragama tentu saya nggak bisa berkomentar, sesungguhnya agama sudah dasarnya kita sudah baik, hanya ini lebih kemudian ditekankan lagi kepada tiap-tiap elemen masyarakat sehingga nanti masuknya ke dalam hati untuk dalam beribadah itu akan lebih kuat lagi sehingga dampaknya akan bermanfaat bagi yang lain. Di sini untuk menyalonkan lurah itu saya bukan apa-apa, tapi saya cuma niat saya ibadah, menyumbangkan tenaga dan pikiran saya untuk membangun Trimulyo agar lebih maju. Bukannya kemarin tidak maju tapi jalan bagus, tapi untuk lebih majunya lagi saya akan menyumbangkan tenaga dan pikiran saya yang masih ada. Mudah-mudahan kita bisa mengangkat masyarakat Trimulyo bisa dikenal di daerah ya lingkungan sekitar dan nanti ya global sampai ke antar kabupaten atau antar kecamatan sampai kok bisa nanti bisa nasional Trimulyo itu terlihat. Saya punya pengalaman Mas, pengalaman ilmu dan juga pengetahuan serta jejaring, di mana jejaring akan bermanfaat sekali dan terlepas dari jejaring itu bersifat jejaring swasta, jejaring instansi pemerintahan dan juga jejaring kolega-kolega kami juga, termasuk mendayagunakan jejaring yang dimiliki oleh seluruh perangkat termasuk seluruh masyarakat Trimulyo. Di situ kita berkolaborasi, bersinergi satu sama lain supaya kita makin melebar lagi, dan apabila nanti suatu hari nanti bersama saya dalam pemilihan ini, saya punya keyakinan dengan pengabdian, dengan ilmu yang saya miliki, dengan percaya sama saya, maka saya akan bekerja sebaik mungkin dengan niat yang tulus untuk bisa memajukan Trimulyo gumregah menuju zaman yang sudah semakin berubah dan berkembang. Untuk Trimulyo, mari kita daya gunakan secara optimal apa yang kita miliki, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga keberadaan dari seluruh teman-teman Karang Taruna yang memang saat ini banyak sekali di Trimulyo. Mungkin yang perlu kita lebih detailkan secara kolaborasinya bagaimana untuk bareng-bareng membangun Trimulyo. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa proses pemilihan kepala desa atau lurah ini adalah satu sarana untuk warga ikut memikirkan pembangunan di wilayahnya, termasuk kalau kita di Trimulyo. Yang kedua merupakan wujud cinta kita kepada kelurahan kita. Kalau orang cinta itu dia akan melakukan sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sehingga kecintaan ini bisa langgeng. Nah, bukti kita cinta kepada Trimulyo kita buktikan dengan cara memilih lurah yang punya kredibilitas, kapasitas, dan integritas, dan harapannya bisa memberikan kemajuan pada masyarakat. Demikian. Sehingga yang paling pokok, mari kita pikirkan dengan penuh kehati-hatian, jangan sampai kita salah memilih. Pilihlah calon yang punya kredibilitas, kapasitas, integritas untuk 6 tahun yang akan datang. Pemilih baru ini kan baru ya, baru mengerti, baru umurnya naik dan sebagainya, belum banyak tahu tentang persoalan Trimulyo. Tentu kalau mereka tahu itu ya hanya dari beberapa teman-teman senior atau tokoh-tokoh Trimulyo yang tentu punya sudut pandang tersendiri bagaimana Trimulyo ini. Maka saya berharap generasi muda yang baru ini nantinya bisa lebih belajar lagi ya. Tentu saja ketika ya insya Allah saya jadi sudah saya berikan banyak ruang nanti untuk banyak belajar ya, untuk banyak belajar apalagi dengan ID, dengan kelompok-kelompok dan lain sebagainya nanti akan lebih berperan lagi. Sehingga pemilih baru ini harapan saya, ayo adik-adik semuanya yang baru ikut serta berperan secara aktif, ikut memilih ya. Carilah Anda adik-adik ini kan sudah mengerti teknologi daripada yang tua-tua ya. Bukalah HP, sekarang ini beberapa teman-teman calur sudah menggunakan jalur link-link yang ada di YouTube, carilah di sana. Visi misi itu kemudian Anda kemudian bisa diskusi ya, menentukan ya
beberapa kriteria yang cocok untuk memimpin Trimulyo ya. Yang cocok ya untuk memimpin Trimulyo yang memang harus kita kalau ingin maju tentu pemimpin yang bisa majukan Trimulyo itu punya beberapa kriteria. Susunlah bersama teman-teman Anda, cari googling. Apa tuh yang diperlukan watak kepemimpinan untuk membangun desa ya. Bisa Anda dicari sana ya. Nanti setelah Anda tentukan dari calur-calur yang ada itu, Anda cocokkan dari yang 5 ini. Mana yang mendekati cita-cita Anda. Ya, baru pilihlah di sana itu ya. Ya. Yang kunci yang paling utama adalah seorang pemimpin itu harus berani. Ya. Orang hidup tidak harus menjadi pemimpin itu secara pribadi itu harus berani. Karena berani sekali lagi 50% daripada keberhasilan. Ya. Punya visi misi cerdas jelas karena dia harus membawa kepentingan banyak orang. Tidak hanya satu kepentingan ya, tidak hanya per wilayah ya, tapi semuanya. Itu penting. Yang tidak boleh egois ya, tidak boleh hanya wilayahku tok, enggak. Sekali sudah jadi lurah harus berpikir atas semuanya ya. Harus mengerti skala prioritas. Yang ketiga harus punya jaringan yang luas. Karena Trimulyo berdiri sendiri itu enggak bisa. Kita masih memerlukan akses untuk daerah-daerah lain, untuk saling kita ajak kerjasama ya. Sehingga dia harus punya akses, punya keberanian, punya kecerdasan. Yang tentu saja harus punya watak yang baik ya, yang dimulai dari pribadinya. Lihatlah latar belakangnya, dari pendidikannya, keluarganya, atau bagaimana dia berkeluarganya saat ini. Ini penting karena itu jejak watak seseorang arah sana ya. Jadi ini pesan saya kepada generasi muda yang sekarang baru. Cara seperti itu yang Pak Yung sampaikan ini coba dicari di YouTube seperti apa, kemudian diskusikan. Yang menurut Pak Yung itu adalah ruang berpikir, kebebasan berpikir. Sehingga ketika Anda berpikir, memilih itu karena berpikir bukan karena emosi, karena sedulur, karena konco, atau karena dijanjin sesuatu, tentu tidak sehat ya. Maka yang paling penting Anda diskusi seperti itu, cari yang terbaik yang mana, karena itu yang akan menentukan masa depan Trimulyo. Trimulyo butuh generasi muda, Trimulyo butuh semangat muda. Siap kami, Kholik Harmoko, memberikan sebuah harapan yang besar kepada masyarakat Kelurahan Trimulyo. Saya sudah mengawali dengan sebuah kerjasama dengan eksekutif maupun legislatif untuk mengembangkan Trimulyo, menjemput harapan masyarakat Trimulyo untuk supaya lebih maju, supaya lebih berkembang dan lebih baik lagi. Saya punya tekad yang kuat untuk mengembangkan dan membesarkan Trimulyo supaya lebih maju lagi dengan mensinergikan potensi masyarakat, potensi alam yang nantinya akan bersinergi dengan pemerintah Kelurahan Trimulyo untuk 6 tahun ke depan. Jika kita memilih dengan cerdas, berbasis dengan kompetensi atau kemampuan dari calon pemimpin itu insya Allah jenengan tidak salah pilih. Jadi pada saat kita memilih, mulailah dengan memilih yang cerdas, pahami seluruh karakter, pahami profil, pahami keahlian, pahami pengalaman, dan pahami apapun yang menjadi jati diri dari seorang pemimpin. Apakah pemimpin tadi mampu menjadi pemimpin wilayah? Apakah pemimpin tadi mampu menjadi pemimpin tata kelola pemerintahan desa? Mari seluruh masyarakat Trimulyo, Pak D, Mbok D, Simbah, Kakang, Mbak Yu, untuk bersama-sama mensukseskan pilihan lurah tahun 2000 periode 2021-2027. Hindarkan dengan praktek money politik, kita pilih dengan cerdas siapa yang Anda pilih sesuai dengan hati nurani. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kamas-kamas, mbak yu, adik-adik, dan seluruh warga Kelurahan Trimulyo yang kami hormati, kami banggakan, dan kami muliakan. Mari hadiri pilihan lurah pada Minggu Kliwon tanggal 31 Oktober tahun 2021 di TPS Bapak Ibu, Saudara, Kamas, Mbak Yu semuanya, dengan niat memilih Lurah Trimulyo 6 tahun ke depan yang punya integritas, kapasitas, dan mumpuni
serta memberikan kontribusi pembangunan yang lebih baik bagi kita bersama. Hindari money politik dan kampanye hitam. Semua adalah saudara, semua adalah warga Trimulyo. Satu tujuan kita adalah memilih pemimpin yang mengayomi kita, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima, dan sekaligus Trimulyo menjadi bermutu. Saya menghimbau kepada generasi muda, sesungguhnya tidak hanya generasi muda, semua ya, semua yang punya hak pilih saat ini. Okay? Mari saat inilah ya, Trimulyo ini sejak 6 tahun yang lalu sudah punya indeks demokrasi yang baik ya. Sehingga indeks demokrasi yang baik itu apa? Salah satunya tidak ada keributan ya. Tidak seperti tempat lain yang setelah pasca pilihan ini banyak keributan. Insya Allah yang baik ini harus kita lanjutkan. Dengan cara apa? Demokrasi yang baik. Memilih dengan cerdas. Artinya apa? Dengan berpikir, dialog, mencari ya. Sekali lagi yang sampaikan tadi depan, carilah sekarang masing-masing calur sudah punya link. Yang ada linknya situ. Bahkan sudah muncul beberapa kegiatan masyarakat secara pribadi, sudah ada semacam menanyai. Dan yang kedua ini adalah Karang Taruna yang dilakukan ini juga kecerdasan yang luar biasa. Ini menjadi media yang adik-adik bisa akses ya. Sekali lagi pembelian menjanjikan sesuatu yang bukan karena program ini tentu saja menjadi lemah. Maka seseorang yang punya keberanian untuknya menjadi calon lurah itu harus mampu isi otaknya apa, tujuannya apa ya, tidak dengan janji-janji apapun ya. Sekali lagi, tidak usah ikut-ikutan yang sifatnya tidak baik ya, masih muda, masih murni, saya yakin adik-adik akan mengerti untuk itu. Tetap junjung tinggi, jangan sampai tergiur oleh money politik ya. Himbauan saya sebagai calon lurah Kelurahan Trimulyo, tentunya saya mengajak kepada masyarakat Kelurahan Trimulyo, pergunakan hak pilih Anda besok pada tanggal 31 Oktober 2021, yaitu kita menyukseskan pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu dengan menerapkan electronic voting. Tentunya ini adalah suatu kemajuan teknologi yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Mari sukseskan, ini adalah kesempatan untuk Anda merubah wujud perubahan Trimulyo untuk 6 tahun ke depan. Ini monggo untuk anak-anak kami yang mungkin baru sekali ini mengikuti pemilihan lurah ini atau pemilihan atau pemilu sekali yang mungkin yang baru umur 17 sekarang ini baru memilih sekali ini, monggo gunakanlah hak pilih kamu untuk memilih pemimpin kamu yang amanah, yang batonah, yang bisa mengangkat martabat masyarakat Kelurahan Trimulyo. Jangan memilih yang menggunakan uang, karena kalau yang menggunakan uang itu nanti akan tidak baik di belakangnya. Dan monggo kita pilih, jangan salah pilih orang-orang yang menggunakan uang atau money politik, karena akan di belakangnya akan ada hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan pemilihan lurah Kelurahan Trimulyo bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan pemimpin yang bisa memimpin Trimulyo, mengayomi rakyat, dan bisa mengangkat masyarakat Trimulyo bisa sejahtera lahir batin dan bahagia dunia akhirat, dan untuk kerukunan dan untuk keamanan bisa lebih baik.